Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis dengan perpaduan warna kuning dan ungu yang super cantik. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi ya. Selanjutnya, tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 350 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita aduk semua bahan kering supaya tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 430 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian dengan takaran masing-masing. Yang pertama 100 ml, yang kedua 150 ml, dan yang ketiga 170 ml. Kemudian masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna kuning muda makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna ungu makanan secukupnya. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Dan untuk pewarna putih ini opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan bulat seperti ini, untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna ungu ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya.
Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Selanjutnya kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk lapisan warnanya ada ungu, putih, kuning, putih, dan setiap lapisan diselingi dengan warna putih. Setiap masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang terakhir yang berwarna ungu ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini dia kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya ya. Nah ini dia kue lapis yang sudah dingin. Kemudian keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya. Lalu keluarkan kue dari cetakan. Alhamdulillah kue lapisnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain tampilan dan warnanya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 10 pieces menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.